oleh kuasa darah.
pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang boleh membuat kami menjadi satu ciptaan yang baru. Hanya oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan yang sanggup menyucikan kehidupan kami, yang sanggup membersihkan setiap dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menjadi ciptaan yang baru, kami pun mendapatkan satu jaminan keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu biarlah kami tetap berpegang atas iman kepada Tuhan. Apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami jalani, biarlah kami tetap menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan, seharusnya kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Turunkan berkat lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, tukang LCD, demikian pula pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau lengkapi kami dengan hikmat-Mu, lengkapi kami dengan pengurapan-Mu, sehingga pelayan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang sore hari ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Di hadapan kita semua sudah terdapat anggur dan juga roti sebagai bukti tanda cinta kasih Tuhan yang telah menebus kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan telah memberikan kehidupan kita dan Tuhan telah memberikan keselamatan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Mari kita pujikan salib-Nya. Terbawa nafasku
yang begitu besar. Tuhan
dan memperkenalkan Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Allahku Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh Tuhan menyerahkan segenap hidup kami lewat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang telah mengasihi kami, mengampuni kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak berkelebihan jika kami menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap perjalanan hidup kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih dan boleh kami rasakan hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan, dengan semangat dan gairah kami untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang patut menerima segala pujian, penyembahan Tuhan, dan Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan satu dorongan di dalam iman, harap, dan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah berfirmanlah sesuai dengan kebutuhan kami pada saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar dalam satu kehidupan kami dari hari ke hari boleh Engkau bentuk dan Engkau sempurnakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan pada saat ini juga kami Tuhan akan Tuhan menerima daripada perjamuan kudus, mengingatkan kami Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mengasihi lebih dulu daripada kehidupan kami, supaya Engkau mengembalikan kami di dalam rancangan-rancangan yang pertama, supaya kami tidak binasa, namun kami boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau ada roh-roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja untuk mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang boleh mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita harus memahami kalau hari-hari ini memang sudah musim penghujan, ya.
bukan tantangan yang besar bagi orang yang mengasihi kepada Tuhan kalau hanya melewati hujan. Apalagi tadi kalau saya perhatikan sebelum ibadah itu sudah mulai reda gitu misalnya. Biarlah kita sama seperti doanya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya, jikalau cawan ini berlalu, dialah Bapa yang akan melakukan. Tetapi kalau harus terjadi, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Sama. Mungkin ketika sudah mulai rintik-rintik hujan, kita berdoa kepada Tuhan, kalau mungkin Tuhan izinkan biarlah hujan ini berlalu. Ya. Tetapi kita tidak memaksakan kehendak, tapi berilah kehendak Tuhan itu yang terbaik yang terjadi. Ya, sama seperti doanya Tuhan Yesus, untuk minum cawan itu sangat berat, tetapi dia ingin menjadi pribadi yang taat terhadap Bapaknya. Dia tetap lakukan, dia tetap jalankan tugas keselamatan bagi manusia yang berdosa, termasuk kehidupan kita ini. Ya, jauh lebih berat tantangan yang kita hadapi dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama daripada Tuhan. Kita masih kembali kepada 1 Petrus pasal 2. Sebab dahulu kamu telah sesat seperti domba. Ya. Kita masih berada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 dan 25. Ya, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu kita sesat seperti domba. Kenapa sesat? Karena tidak tergembala. Jadi hidup di dalam penggembalaan itu sangat penting supaya kita tidak tersesat. Jadi menjadi domba yang dekat dengan gembala. Kita memiliki gembala agung, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang akan menggembalakan kehidupan kita, tentu lewat gembala-gembala kecil yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menggembalakan kehidupan kita. Jadi gembala-gembala kecil ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang menjadi milik daripada Tuhan, yang mana Tuhan telah menebusnya lewat kuasa darahnya. Nah, ya, kita ini menjadi milik daripada Tuhan yang harus digembalakan. Digembalakan itu artinya dituntun, digembalakan artinya dibimbing. Sama seperti pengakuan Daud di dalam Mazmur pasal 23, dituntun dibimbing ke air yang tenang, dituntun dibimbing ke rumput yang hijau. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu kita dituntun, kita dibimbing di tempat yang tidak ada tetesan air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan. Itu tujuan dari penggembalaan ini. Nah, itu sebabnya biarlah kita menyiapkan diri kita untuk digembalakan oleh Tuhan, ya, sampai kita bisa masuk ke daerah seperti ini, ke tempat seperti ini yang tidak ada tetesan air mata.
siap dibimbing oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang siap untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuhan akan menghapus setiap tetesan air mata kita. Dan banyak hal yang membuat kita meneteskan air mata. Air mata kesusahan, penderitaan. Mungkin oleh karena ekonominya, mungkin oleh karena kondisi kesehatannya. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan dibawa ke area yang tidak ada tetesan air mata walaupun kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Ya, selama kita hidup di dalam dunia tidak pernah kita bebas dari persoalan. Ya, itu yang harus kita pahami. Berarti kalau kita ini siap untuk hidup, berarti siap untuk menghadapi masalah, siap untuk menghadapi persoalan. Kecuali kita kalau sudah tidak siap untuk hidup. Dan kita harus punya satu keyakinan, ya, ketika kita nanti di alam yang berbeda, di alam lain, di alam kegagalan, biarlah kita memastikan bahwa hidup kita ini, ya, hidup bersama dengan Tuhan dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang kita temui. Kalau hidup itu berkenan. Kalau tidak berkenan, jauh lebih besar persoalan yang dihadapi. Karena berbicara masalah kekekalan, berbicara masalah keabadian. Kalau menderita untuk seterusnya tanpa ada batasan waktu. Ya, kalau kita merenungkan perkara ini, dari kesusahan, penderitaan di dalam dunia ini bukan masalah besar yang kita hadapi. Itu masalah biasa. Dan memang Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kehidupan kita. Itu janji Tuhan, dan Tuhan yang setia itu akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi tidak ada masalah yang besar yang melebihi kekuatan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan jalan keluar persoalan apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Apalagi kalau domba itu dekat dengan gembala, dia tahu persis. Ya, walaupun Tuhan itu Maha tahu, kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu juga tahu. Ya. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, Tuhan juga tahu. Kalau yang jauh saja mungkin diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kalau domba itu dekat dengan gembala. Itu pasti mendapatkan pemeliharaan spesial daripada gembala aku. Terpujilah nama daripada Tuhan. Saya merasa sebentar tugas gembala ini, yaitu di dalam Mazmur tadi sudah. Ya. Kita ulangi Yesaya pasal 34 ini. Yesaya pasal 34. Ya, ayat 15 langsung ayat 15 ya. Ayat yang 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mengapa Tuhan ingin menggembalakan sendiri kepada domba-dombanya? Karena konteks ayat ini, Tuhan mendapati domba-domba yang tidak bertanggung jawab.
ayat 1 itu berbicara masalah gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan, tetapi mereka menggembalakan hidupnya sendiri, mencari kesenangannya sendiri, tidak memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Kalau sekarang ini tidak memperhatikan kebutuhan jemaatnya. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Ya, karena ada gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya memperhatikan domba-dombanya, ya, tetapi mereka hanya memperhatikan kesenangannya sendiri. Ya, kemarin Bapak turut bersaksi, ada satu gereja yang pendetanya atau gembalanya itu belum tentu 1 bulan di tengah-tengah jemaatnya. Kalau dalam Alkitab ini bukan gembala. Gembala itu harus selalu ada, kecuali sesuatu yang mendesak mungkin nggak ada di tengah-tengah jemaat. Tetapi yang utama itu gembala tugasnya untuk memberi makan domba-dombanya. Itu gembala. Bukan 1 bulan sekali, apalagi 1 bulan saja belum tentu memberi makan kepada domba-dombanya. Nah, itu sebabnya di tempat ini saya berusaha semaksimal mungkin ya, untuk melaksanakan kepercayaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Kalau toh saya ada kepentingan, itu mencari hari yang tidak berbenturan dengan kegiatan ibadah. Ya, kemarin saya sempat pulang ke Ubud ya, karena berkenaan dengan kakak saya yang sakit. Saya ngambil waktu hari Jumat pulang 1 supaya Minggu tetap ada. Dan kalau di tempat ini kan nggak ada gembala cuti, ya kan? Pendeta cuti sekian minggu itu kan ada. Ya, kadang-kadang ya cemburu gitu ya dengan teman-teman pendeta-pendeta lain. Bisa cuti 2 minggu, 3 minggu dibiayai, kemana saja dibiayai. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab, ya, kepada firman Tuhan. Saya sadar kalau saya mengerti firman Tuhan, saya bisa kecewa. Ya. Karena saya mengerti akan kebenaran ini, memang tugas gembala itu adalah untuk memberi makan domba-dombanya. Itu yang jelas. Nah, yang tersesat dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang. Yang hilang dicari. Itu pasti saya lakukan. Misalkan 2-3 minggu gak kelihatan, pasti saya datangi untuk dibawa kembali. Kalau mau dibawa kembali, kalau tidak mau dibawa kembali, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab saya sudah saya kerjakan, saya laksanakan. Ketika ada jemaat, ada GC, kan selalu dengan siapa ya? Sehingga membuat lemah untuk datang beribadah, lemah dalam pelayanan, tetap saya datangi. Masalah kembali itu urusan dia dengan Tuhan. Ini adalah tugas yang Tuhan percayakan ya kepada gembala. Membawa domba-domba itu, memelihara domba-domba itu, supaya domba itu menjadi kuat, menjadi gemuk. Sama seperti penggembalaan Tuhan, yang gemuk, yang kuat dilindungi, dipersiapkan untuk apa? Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak menjadi domba yang statis,
Justru dalam penggembalaan mempersiapkan domba itu siap untuk menjadi korban. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, domba-domba yang dijadikan korban itu bukan domba yang tidak tergembala. Domba yang dijadikan korban adalah domba yang tergembala, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi tugas gembala itu untuk membuat domba itu seperti ini. Tidak dombanya kurus. Sama penggembalanya Tuhan tadi, dia gemuk, kuat, dilindungi, supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jadi setelah kuat, setelah gemuk bisa berbicara masalah diberkati Tuhan secara materi, kuat kehidupan rohaninya, harus siap untuk dijadikan korban. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal 36. Di sini yang pertama, kulitnya dijadikan tudung tabernakel domba. Kalau kita melihat tabernakel, di atasnya itu ada 4 tudung. Yuk kita baca dulu. Keluaran 36. Mungkin supaya paham ya, ada 4 tudung itu. Yang pertama adalah tudung tabernakel yang terbuat dari linan halus. Itu pasal 36 ini ayat yang ke-8. Coba ayat ke-8 ya. Coba kita pahami. Jadi ada 4 rangkap tudung tabernakel ini. Lalu semua ahli antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Itu tudung yang pertama. Tudung yang kedua, ayat yang ke-14. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. Sebelah tenda dibuat orang. Jadi di atasnya itu terbuat dari bulu kambing. Yang di atasnya lagi ayat 19. Dan dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi dalam tabernakel itu ada 4 lapis tudung. Yang pertama adalah namanya tudung tabernakel dari kain lenan halus. Yang kedua dari bulu kambing. Yang ketiga dari kulit domba yang dicelup merah ini. Yang terakhir kulit lumba-lumba. Ya, pembahasan kita saja yang berkenaan dengan kulit domba ini. Ya. Ini bukan domba sembarangan yang dijadikan tudung tabernakel ini, tapi domba yang digembalakan, domba yang sehat, domba yang tidak ada cacat celahnya, yang akan dipakai oleh Tuhan dalam rangka pembangunan tabernakel, kalau sekarang pembangunan tubuh Kristus, menjadi alat Tuhan. Kalau digembalakan itu seperti ini tujuannya. Jadi kalau domba itu digembalakan tidak pasif, bukan domba yang ya silakanlah pekerjaan Tuhan berjalan dengan
sendiri kan tidak. Justru digembalakan itu supaya rela untuk melayani Tuhan. Dikuliti, kulitnya yang dipakai. Kulitnya yang dipakai harus rela dikuliti. Sama seperti Kristus. Seperti anak domba yang keluh. Ketika dia di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bapa, menyelamatkan kehidupan kita ini. Ketika Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai gembala, membawa kehidupan kita ini, kita digembalakan menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi gemuk, dipersiapkan untuk disembelih, dipersiapkan untuk dikuliti bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus siap untuk itu. Bukan ambil sembarangan domba, enggak ini. Betul-betul domba yang digembalakan. Jadi domba yang mau digembalakan, yang sudah memiliki kondisi yang seperti ini, kuat, gemuk, sehat, kehidupan rohaninya tidak bercacat, tidak bercela, layak dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Ya, kalau dalam Keluaran pasal 36 menjadi tudung tabernakel. Di sana ada yang namanya kulit domba yang dicolok merah. Nah, dikuliti. Ya tidak enak orang dikuliti sakit. Nah, digembalakan itu tidak bisa hidup sesuka hatinya. Namanya digembalakan dituntut harus menuruti gembala, mengikuti gembala. Lewat firman Tuhan. Ya, harus taat terhadap firman Tuhan. Dan memang domba itu sifatnya itu menurut, berbeda dengan kambing. Kalau kambing itu suka protes. Yaitu kalau di dalam Matius pasal 25. Ya nanti ada istilah domba, ada istilah kambing. Kalau kambing gak siap untuk berkorban, tetapi kalau domba siap untuk berkorban. Itu dalam Matius pasal yang ke-25. Dan domba itu memang memiliki sifat yang tunduk, yang taat, seperti Kristus ketika menempatkan diri sebagai anak domba Allah. Dia taat kepada Bapaknya sampai dia rela mati di atas kayu salib. Dari ketaatan itu sampai mati. Dan daging kita itu mati, itu baru bisa taat. Ketaatan kita sampai seperti itu. Itu menjadi domba, dan protesan. Yuk, kalau kita ingin maju dalam pelayanan, ya siap. Mendapatkan tugas siap, tidak kata-kata enggak. Itu namanya siap untuk dikuliti. Ya sakit. Mungkin waktunya untuk lengket, ya, waktunya untuk bisa melakukan yang lain, tetapi harus berkorban untuk pelayanan. Kita sama, harus siap untuk dikuliti. Ini sakit dikuliti. Justru untuk itu kita dipersiapkan oleh Tuhan, tidak menjadi domba yang sembarangan, tetapi menjadi domba yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di dalam kemahnya, dalam rumahnya, di dalam baitnya, dalam penggembalaan seperti ini. Jadi memang pelayan-pelayan Tuhan
siap untuk dikuliti. Ya bertentangan dengan kehendak kita, bertentangan dengan kemauan kita. Kalau daging kita itu kan maunya enak terus gitu ya. Ya seperti sekarang ini tadi sudah mulai gerimis bahkan deras, tapi begitu masuk ibadah masih lumayan. Tadi misalkan deras ya, berangkat enggak ya? Itu kan tantangan kehidupan kita hanya sejauh itu. Belum seperti Stefanus yang dihujani batu, kita masih hujan air. Puji Tuhan, tidak ada cuaca yang jelek. Cuma cuaca itu baik, panas baik, hujan juga tetap baik. Nah, kalau panas terus ya repot. Ya, banyak saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu yang kesulitan air. Kalau panas terus. Sebabnya Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kita hidup di Indonesia ini bersyukur ada 6 bulan itu musim penghujan, 6 bulan musim panas. Ada keseimbangan ini luar biasa. Dan ada di negara-negara tertentu hanya sesaat bisa melihat matahari. Kita hidup di negeri ini sangat luar biasa. Kita bisa menikmati matahari, menikmati panas, bisa menikmati hujan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan kalau itu dianggap sebuah tantangan. Sebenarnya ya bukan tantangan. Bagi orang yang mengasihi pada Tuhan itu hal yang biasa. Yang pertama, yang dikuliti untuk tudung tabernakel. Yang kedua itu untuk korban bakaran. Jadi domba yang digembalakan itu hanya siap untuk dijadikan korban. Imamat pasal 1. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Dan tidak sembarangan domba yang dipersembahkan itu. Domba yang tidak bercela, domba yang tidak bercacat, artinya domba yang sempurna. Itu baru layak menjadi korban bakaran. Dan korban bakaran itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Jadi domba yang digembalakan itu harus siap menjadi korban ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan sembarangan domba, tapi domba yang tidak bercela. Kalau yang dipersembahkan itu domba yang ciring, domba yang cacat, itu adalah orang yang menghina Tuhan. Ini sudah menjadi satu ketetapan yang nggak bisa diubah. Pak, saya ingat di dalam Maleakhi. Ya, Maleakhi ditambahkan ya. Maleakhi pasal 1. Maleakhi pertama ayat yang ke-6. Saya bacakan mulai ayat 6 ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu?
firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan apa? Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka jatuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang tipan dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau persembahannya itu domba yang cacat, domba yang timpang, domba yang buta, itu menghina Tuhan. Ya kelihatannya memberi, kelihatannya mempersembahkan, tetapi yang dipersembahkan itu sesuatu yang cacat. Malah diberikan gambaran ya oleh Nabi Maleaki, coba kalau kamu memberi kepada bupatimu, berkenankah kalau kamu memberi persembahan domba yang cacat, yang buta, yang sakit, yang timpang? Apakah dia akan menyambutmu? Apalagi kita memberi kepada ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak dalam kitab Imamat. Ini hukum tentang korban. Ya. Jadi Tuhan itu menghendaki kehidupan kita ini kehidupan yang tidak bercacat dan bercela, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus siap untuk digembalakan. Ya, lewat ibadah. Ini adalah tanda penggembalakan. Namanya digembalakan. Supaya setiap tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kan selalu berurusan dengan perbuatan ketika kita mendengar firman Tuhan. Selalu berurusan dengan dosa. Setiap kita mendengar firman Tuhan dengan satu tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang tidak bercela ini. Ketika kita memberikan hidup ini tidak bercela, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadah yang sejati, adalah ibadah yang disertai dengan hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Ini persembahan kita. Tuhan menghendaki kehidupan kita, hidup ini kudus, hidup yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Walaupun kita harus ibadah ritual seperti ini, justru ibadah ritual kita lakukan untuk mengerjakan kehidupan kita supaya kita memiliki ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, bagaikan domba yang tidak bercacat dan bercela.
Jadi kalau kita mempersembahkan hidup ini cacat, bukan cacat secara fisik, cacat perbuatan kita, itu sama dengan menghina Tuhan. Nah itu sebabnya kita ini selalu dikerjakan oleh firman Tuhan supaya kita itu sampai kepada sasaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Standarnya Tuhan, bukan standar hidup kita. Hidup tidak bercacat dan berjalan. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat penggembalaan ini kita dibawa seperti ini supaya kita bisa memberikan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas menjadi orang Kristen yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada bedanya dengan yang lain. Yang lain melakukan A, yang melakukan A, yang lain melakukan B, juga melakukan B. Nggak berani untuk mengerjakan harus karena tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Apalagi kalau berbicara masalah kerusakan moral saat ini terjadi di mana-mana dan tidak mengenal umur. Baik mulai anak-anak SD sampai yang berusaha lanjut, semua sudah mulai rusak hidupnya. Nah, di tengah-tengah dunia yang rusak seperti ini kita dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita menjadi domba-domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan seperti korban bakaran yang menyenangkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu domba yang digembalakan. Yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, domba yang digembalakan itu juga hidupnya bisa dinikmati oleh gembalanya. Dan hanya kepada Tuhan. Gembala juga harus menikmati. Mungkin mengingat waktu ya langsung saja 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 mulai sampai ayatnya ke-13. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitalah? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu. Hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaiknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi gembala itu ada kewajiban untuk memelihara domba, tetapi domba itu juga ada kewajiban
Dia tidak mau menggunakan hak itu, kan tidak pernah memaksa. Saya tempat ini menggembalakan jemaat-jemaat, saya kan tidak pernah memaksa untuk jemaat ini memberi. Itu hak. Kalau menurut ayat ini itu wajib hukumnya. Gembala yang menggembalakan domba. Domba itu harus memberi air susunya. Lalu dikaitkan tadi ayat yang ke-11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi dimaksud susu tadi ya seperti ini. Jadi domba itu sebenarnya tidak hanya untuk pemuliaan Tuhan, tetapi juga memperhatikan gembala yang menggembalakan, menikmati. Rasul Paulus mengatakan jangan berlebihan atau memberi kepada gembala. Kalau sudah menerima penggembalaan, menerima hadiah rohani dalam kehidupannya. Namun supaya tidak menjadi batu sandungan, Rasul Paulus katakan supaya tidak menjadi penghalang untuk memberitakan Injil, maka dia tidak mau melakukan itu walaupun ada hak di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan supaya kesadaran sendiri bagaimana orang yang merasa digembalakan nggak berlebihan kalau memberi persembahan duniawi untuk mereka yang menggembalakan. Ini tujuan Tuhan itu menggembalakan. Yang pertama untuk pemuliaan Tuhan tadi, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Sesuai dengan firman Tuhan juga memperhatikan gembalanya. Itu tujuan Tuhan untuk menggembalakan di dalam kehidupan. Yang biarlah kita menjadi domba yang berarti, ya, domba yang berkenan, jadi domba yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak sebatas kita pahami, tidak sebatas kita mengerti. Mari kita lakukan. Dan inilah domba yang siap, ya, untuk menjadi korban bagi kemuliaan Tuhan, dipersembahkan hidupnya untuk Tuhan, juga memperhatikan gembala yang menggembalakan. Amin. Kita pujikan satu pujian Bapa di surga, anak domba. Bapa yang di surga, anak
terpujilah Engkau Tuhan, besar kasih sayang-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah benar Tuhan, bahwa hanya oleh darah anak domba kami boleh mendapatkan pengampunan, kami boleh mendapatkan penyucian, bahkan kami mendapatkan keselamatan hanya oleh karena darah anak domba. Kami bersyukur malam hari ini kalau kami boleh diingatkan kembali lewat pengorbanan di atas kayu salib. Hidup kami bukan menjadi milik kami sendiri. Hidup kami adalah milik daripada Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk digembalakan oleh Tuhan, supaya hidup kami berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, berguna bagi gembala yang menggembalakan kehidupan kami. Biarlah kebenaran ini Tuhan Engkau tanamkan dalam setiap hati kami, dan tidak hanya kami pahami, tidak hanya kami mengerti, boleh kami realisasikan dalam kehidupan kami yang nyata, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, hidup kami selaras dengan keinginan Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus mampukan kehidupan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini kami tidak memperhatikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dan kesucikan hidup kami, layakkan kami saat ini itu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, enggak pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kita pujikan, silakan dulu kembali. Tetap kita pujikan. Saudara selamat berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita buka dulu kawatnya, kita persiapkan. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya oleh karena pengorbanannya saja kita boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Untuk itu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat nyawa Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, atas kemurahan-Nya, atas kebaikan-Nya yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanan-Nya di atas kaum salib. Hati kami melipat dan ucapan syukur malam hari ini Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami, supaya kami domba-domba-Mu, ya Tuhan, boleh menjadi domba-domba yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau semakin meneguhkan iman kami, harap kami, kasih kami kepada Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kami tidak akan pernah menghentikan langkah kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mari kita akhiri dahulu ibadah kita malam hari ini. Saya dan Tuhan berdiri, kita pujikan satu pujian. Kiranya
kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk anak Michelle, untuk anak Berlin, untuk Gabriel, untuk Ibu Pera maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Tuhan berkati supaya upaya ini berhasil dengan baik sehingga negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Akhirnya kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Tuhan pakai seluruh jemaat di tempat ini menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan-Mu, sehingga bilangan orang yang diselamatkan akan semakin bertambah-tambah. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharalah seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga diri sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam